Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan memasuki kebaktian rumah tangga pada hari ini Rabu 16 September 2020. Semoga kita semua ada dalam keadaan sukacita dan sehat, dan kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya ingin kembali mengulangi bahan Alkitab kita untuk kita renungkan pada malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga kita, terambil dari Roma pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari sama-sama Bapak Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kami menikmati sungguh pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan ini. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat dan anugerah yang kami alami dalam kehidupan kami, berkat kehidupan pribadi, berkat kehidupan keluarga, bahkan juga ya Tuhan dalam kehidupan persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Allah untuk kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu karena kami meyakini, kami percaya bahwa kami ada sebagaimana adanya, itu semua karena pemberian dan karena anugerah-Mu. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan, kami merindukan akan suara Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghadapkan wajah-Mu kepada kami,
orang-orang yang lemah dan berdosa ini melalui kesempatan kebaktian rumah tangga, di mana di dalamnya kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh memahami bahwa betapa kami membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kami ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau segarkan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan agar di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga ketika firman Tuhan nyatakan, ketika firman Tuhan taburkan, maka kami dapat menyambutnya dengan penuh sukacita. Bahkan juga ya Tuhan, kami pun diberikan topangan dan kekuatan oleh Tuhan sendiri untuk dapat mengakarkan, bahkan mengembangkan, menumbuhkan dan membuahkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, demikian juga hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendengar dan membaca bagian Alkitab yang disediakan bagi kita pada malam hari ini. Terambil dari Roma pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jangan Menghakimi Saudaramu. Saya bacakan bagi kita sekalian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri atau entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab jika kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
Sedemikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sudah kita membacanya dan mendengarnya bersama-sama. Tentu yang dibuat berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar firman Tuhan dan kita bertekad untuk menjalaninya dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, topik dari perenungan kita pada malam hari ini yang didasarkan pada Roma pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang baru saja tadi kita telah membaca dan mendengarnya, diberi tema menghargai kehidupan dengan saling menghargai. Temanya yang dipilih adalah menghargai kehidupan dengan saling menghargai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu bagaimana cara kita menghargai kehidupan itu sangat ditentukan bagaimana pemahaman kita, pandangan kita, dan penghayatan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Jadi bagaimana kita menghargai kehidupan ini itu sangat ditentukan dan sangat bergantung pada bagaimana seseorang menghargai, memandang, memahami, dan memaknai kehidupan itu sendiri. Seseorang yang memandang dan memahami kehidupan sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan mengisi hari-hari kehidupannya tentu dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, dan dengan fokus arah dan tujuan yang jelas. Ia akan mengisi waktu-waktu kehidupannya, akan mengisi hari-hari kehidupannya dengan target-target pencapaian tertentu, sehingga dalam tahapan-tahapan kehidupannya ia akan mengerti, ia akan tahu apa yang bisa ia jadikan sebagai indikator pencapaian target dari tujuan kehidupannya, lalu apa yang perlu dievaluasi dan apa juga kemudian yang kemudian perlu dikembangkan, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Namun sebaliknya, Bapak Saudara, bagi seseorang yang tidak atau kurang menghargai kehidupan, maka kehidupan yang dijalani adalah sebuah kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan yang bahkan cenderung tidak diisi dengan semangat untuk mencapai sebuah target tertentu. Ia akan mengerjakan sesuatu dengan ala kadarnya, dengan apa adanya, atau bahkan dia tidak memiliki motivasi dan semangat apapun untuk mengisi kehidupan yang ia punya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saudara kita diajak untuk memahami bagaimana sesungguhnya kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya. Kita diajak oleh firman Tuhan, saudara,
supaya kita kembali merefleksikan apakah memang kehidupan yang kita miliki ini adalah memang kehidupan yang sudah kita isi dengan baik, sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tujuan dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita diingatkan juga bagaimana kita melihat tentang siapa diri kita, melihat tentang siapa diri kita, dan kemudian lalu bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Ini hal yang mau sesungguhnya diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam surat yang kita baca pada malam hari ini dari pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Roma yang memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dalam situasi yang digambarkan oleh Rasul Paulus ketika ia berkirim surat kepada jemaat di Roma, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang heterogen ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang memang memiliki latar belakang yang sangat beragam dan sangat berwarna-warni. Di sana ada orang-orang Yahudi dan ada juga orang-orang non-Yahudi. Dijelaskan juga dalam bacaan kita, ada orang Yahudi yang memang sudah percaya kepada Yesus, namun mereka masih sangat melekat pada hukum Taurat, dan mereka memiliki pemahaman dan kebiasaan juga yang berbeda-beda. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada Yahudi dan non-Yahudi, tentu sudah barang pasti bahwa mereka juga memiliki pemahaman dan kebiasaan yang berbeda-beda. Disebutkan dalam bacaan kita, ada yang hanya makan sayur-sayuran, vegetarian, sedangkan ada yang lain yaitu yang makan segala jenis makanan termasuk daging dan apa yang menganggap bisa dimakan, mereka akan memakannya. Dan ada juga orang-orang yang menganggap hari-hari tertentu adalah hari-hari yang baik, sedangkan ada yang lain yang menganggap semua hari adalah sama saja. Nah, saudara, dalam situasi yang seperti ini, latar belakang yang memang sangat heterogen, latar belakang kondisi jemaat di Roma yang sangat beragam, dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi yang beragam pula, ya, ada pemahaman di latar belakang mereka sesuatu yang sangat beragam soal makanan, soal hari-hari, bahkan juga soal kebiasaan-kebiasaan yang lain, yang mengakibatkan maka terjadi konflik, terjadi pergesekan di antara mereka. Mereka saling memperdebatkan yang benar dan yang salah dan seterusnya. Nah, dalam situasi yang seperti inilah Bapak Ibu Saudara, maka kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus memberi nasihat
kepada jemaat di Roma supaya mereka jangan terlalu sibuk dengan masing-masing saling mempersalahkan seorang dengan yang lain. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka jangan memandang bahwa dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar, dan pada sisi yang lain apa yang dilakukan oleh pihak lain, apa yang dilakukan oleh orang lain sebagai sesuatu yang keliru dan yang salah. Mereka tidak boleh terjebak pada sikap saling menyalahkan dan sikap saling membenarkan seorang terhadap yang lain. Inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sekaligus saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih pokok, ada hal yang lebih fundamental yang harus dikerjakan oleh jemaat di Roma. Tidak sekedar melakukan sikap dan tindakan saling menyalahkan, saling mempersoalkan kebiasaan-kebiasaan masing-masing, lalu memposisikan diri yang paling benar, yang lain salah, dan seterusnya. Mereka tidak boleh terjebak pada hal-hal yang demikian. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa ada hal yang lebih fundamental, ada hal yang lebih mendasar yang harus mereka pikirkan, ada hal yang lebih mendasar yang harus mereka terus tumbuhkan dalam diri dan kehidupan mereka sebagai orang percaya ketika itu. Yaitu, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya sebagai orang-orang percaya, sebagai komunitas orang beriman, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk fokus pada Kristus. Bukan fokus pada diri sendiri. Dan akhirnya terjebak pada membenarkan diri dan mempersalahkan orang lain. Bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa dalam hidup manusia. Apalagi kalau kita melihat dari latar belakang masing-masing seperti jemaat di Roma yang sangat heterogen ini. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka lebih fokus dan melihat mana yang fundamental, bahwa mereka harus fokus hanya kepada Kristus. Dan jangan hanya fokus pada diri sendiri dan pada akhirnya pembenaran terhadap diri sendiri. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan, dan ia mengucap syukur kepada Allah. Dan bahkan dalam bacaan kita diungkapkan, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan saudara di ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, saya baca demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya dengan kata lain bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang hanya fokus untuk membenarkan diri sendiri lalu mempersalahkan orang lain. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, ini dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab jika kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Ini hal yang fundamental, ini hal yang mendasar. Jadi jika kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Roma dan sekaligus juga firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada saat ini juga adalah firman Tuhan yang tentu diberitakan kepada kita supaya kita juga senantiasa memiliki pandangan yang sama seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus, tidak saja kepada jemaat di Roma, tapi juga diingatkan kepada kita sekalian. Saya ingin memberikan penekanan di sini bahwa pandangan, pemahaman, dan penghayatan tentang siapa diri saya dan siapa diri Bapak Ibu Saudara, siapa diri kita dalam sebuah relasi dengan Tuhan dan sesama, ini menjadi sangat penting. Ini menjadi sangat penting, saudara. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma hendak mengingatkan bahwa godaan dan ancaman terhadap sebuah situasi heterogenitas kepelbagaian itu seringkali adalah terjadinya pemilahan dan pengkotak-kotakan manusia menurut kelompok-kelompok tertentu. Pemilahan dan pengkotak-kotakan bahwa saya yang benar, kamu yang salah, dan bentuk-bentuk pengkotak-kotakan yang lain, saudara. Sesungguhnya bahwa dalam satu kehidupan masyarakat kita meyakini yang disebut dengan kepelbagaian itu adalah sebuah keniscayaan. Bahwa sebuah kepelbagaian, sebuah keberagaman itu adalah sesuatu yang pasti ada. Nah, jadi oleh karena itu saudara, lewat firman Tuhan pada malam hari ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, sesungguhnya kita diingatkan bahwa kenapa orang tidak bisa menerima perbedaan? Kenapa orang saling menghakimi? Kenapa seringkali orang dapat melihat kuman di seberang lautan, tapi ada gajah di pelupuk mata tak terlihat? Itu saudara disebabkan oleh karena orang tersebut tidak tahu siapa dirinya dalam relasinya dengan Tuhan dan sesamanya. Nah, dari sini saudara menjadi sangat penting untuk kita merenungkan. Di sini sangat penting untuk kita membangun satu pemahaman dan penghayatan tentang siapa diri kita, tentang siapa diri saya dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Saudara, kalau kita melihat kembali ke bagian Alkitab secara khusus dalam bagian kitab Kejadian pasal 1, maka saudara, di sana kita diingatkan kembali tentang siapa diri kita. Ternyata kita ini adalah makhluk yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami, untuk kita maknai bersama-sama. Bahwa manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kata gambar dan rupa itu menunjuk pada siapa kita sesungguhnya. Siapa kita dalam relasi dengan Tuhan dan siapa kita dalam relasi dengan sesama.
Saudara, kata serupa dan segambar dengan Allah itu menunjuk bahwa kepada manusia itu ketika dia sejak semula diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberi kuasa, Tuhan memberi kebebasan, sekaligus Tuhan memberikan tanggung jawab kepadanya. Jadi kata serupa segambar dengan Allah yang ada pada diri kita, yang menunjuk pada siapa kita dalam relasi dengan Tuhan dan sesama adalah memberikan penegasan kepada kita bahwa kepada manusia itu diberi kuasa, diberi kebebasan, sekaligus tanggung jawab oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan, sekalipun dalam kepelbagaian yang ada. Nah, sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, juga kepada kita sekalian, supaya kita memperhatikan apapun yang kita lakukan dengan begitu, dengan mengingat siapa kita, lalu bagaimana siapa kita itu berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama, maka sesungguhnya kita diingatkan, saudara, apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan yang adalah pemilik hidup. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan atas siapapun. Tuhan menerima manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda sekalipun. Nah, jadi saudara, sesungguhnya lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, maka kita diajak untuk bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghayati, bagaimana kita mewujudkan satu kehidupan sebagaimana yang diungkapkan di ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, dengan memahami dan memaknai hidup yang seperti ini, maka akan tercipta, akan terwujud satu kehidupan yang menghargai kehidupan dengan saling menghargai. Kiranya firman Tuhan ini semakin menolong kita untuk mewujudkan kehidupan yang Tuhan maksudkan bagi kita. Semakin memampukan kita untuk mewujudkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu kita menghargai kehidupan dengan sikap hidup yang saling menghargai. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita pun diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita.
Firman Tuhan yang mendasari persembahan yang akan kita sampaikan pada Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama hendak menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk kesempatan kami dapat dihimpunkan dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Dan di dalamnya kami juga bersama-sama merenungkan dan menghayati firman Tuhan yang mengajar dan mendidik kami untuk kami terus-menerus memahami dan memaknai kehidupan kami, diri kami sebagai orang-orang yang dianugerahkan kehidupan dalam relasi dengan Tuhan dan sesama.
Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa memaknai kehidupan kami yang adalah untuk Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami terus-menerus diberikan kekuatan hanya oleh kuasa-Mu agar kami dapat memaknai bahkan mengisi kehidupan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur juga untuk kesempatan malam hari ini. Engkau memberikan kami kemungkinan untuk memberikan persembahan kami berdasarkan dari segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kiranya persembahan kami ini agar dapat dipakai dengan baik untuk mendukung pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, khususnya di tempat ini, Gereja Kristen Pasundan, Yeruel Cibubur. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah juga setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dan bahkan mungkin yang belum memberikan karena keterbatasan, Tuhan juga kiranya mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami sekalian. Ya Allah Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga ingin berdoa bersama-sama dalam syafaat ini. Ya Tuhan, berkati kiranya seluruh penata layanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan kiranya seluruh pelayanan yang kami lakukan, baik dalam berbagai-bagai bidang yang ada, bidang peribadahan, pembinaan, keesaan, kesaksian, penelitian, pengembangan, dan bidang sarana dan dana, Tuhan yang berkati. Biarlah ya Tuhan kiranya seluruh penata layanan yang kami lakukan, itu semua kami lakukan hanya untuk mewujudkan tugas panggilan kami sebagai gereja Tuhan yang dipanggil untuk senantiasa bersekutu, melayani, dan bersaksi. Berkati ya Tuhan kiranya penata layanan yang kami lakukan baik dalam koordinasi majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi yang ada, kategorial, non-kategorial. Demikian juga ya Tuhan sektor-sektor kiranya Engkau yang memberkati, supaya pelayanan yang kami lakukan ini sesungguhnya untuk memuliakan nama-Mu semata. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kami juga berdoa, kami teringat saudara kami yang saat ini sedang dalam keterbaringan oleh karena sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami ingin berdoa kiranya Tuhanlah yang memberikan pertolongan, kekuatan, bahkan memberkati setiap obat yang dimakan diminum, supaya dalam kasih kuasa Tuhan itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan dalam kehidupannya, terlebih ya Tuhan pergumulan di tengah situasi pandemi pada saat ini. Ya Tuhan, berikan kiranya kekuatan yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan, bahkan pertolongan tangan Tuhan. Supaya di tengah-tengah pergumulan yang ada, Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kami semua. Tuhan, Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa. Kami ingin menyerahkan masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat, kekuatan, dan pertolongan bagi para pemimpin kami untuk dapat memberikan kepada kami satu kekuatan di tengah-tengah situasi
pandemi pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, keadilan dan kesejahteraan Tuhan boleh wujudkan di tengah-tengah masyarakat. Dan bahkan juga ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kepada kami pertolongan dan jalan keluar dari situasi krisis yang ada saat ini. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Dan jika kami sebentar akan mengakhiri kebaktian rumah tangga ini, biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kami di sisa segala aktivitas yang ada di malam hari ini. Bahkan jika nanti kami akan beristirahat dalam tidur kami, Tuhan yang berkenan juga kiranya menaungi kami dalam perlindungan kasih-Mu, sehingga pada hari esok kami kembali dibangunkan dengan kesehatan, kesegaran, dan kekuatan yang baru untuk dimungkinkan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, terima kasih, inilah seluruh doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin mengangkat doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan arus pencobaan
Saudara, mari sama-sama kita berdiri, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan bersama dari dalam Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.